Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dengan saya untuk melanjutkan satu materi yang kemarin sudah kami sampaikan sebagai pengantar mengenai filsafat ilmu. Kebetulan saya berada di salah satu perkampungan di mana ini di setiap rumah terdapat pohon sakura, dan kebetulan lagi musim spring ya, ini bunganya cukup bagus. Hanya memang tidak lama, biasanya seminggu sudah rontok dan kemudian menjadi seakan-akan gugur kembali. Baik, sekarang saya ingin melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan sebagai pengantar pada minggu yang lalu tentang landasan filsafat ilmu. Semuanya saya yakin masih ingat bahwa ada 3 landasan filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Saya saat ini ingin menjelaskan sedikit lebih detail tentang apa itu ontologi. Sebagaimana di awal sudah saya sampaikan, bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat, membahas tentang sesuatu yang nyata, membahas tentang suatu realitas. Ini adalah berangkat dari bahasa Yunani, onto yang berarti ada, dan logos yang berarti adalah ilmu, ilmu tentang sesuatu yang ada. Itu ontologi. Nah, sekarang saya ingin menguraikan agak lebih detail tentang itu apa ontologi, kaitannya dengan filsafat ilmu, kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Secara umum ketika kita berbicara tentang hakikat, hakikat akan suatu objek, hakikat akan suatu fenomena, seringkali kita melihatnya pada dua sisi, bahwa sesuatu itu dianggap nyata manakala mewakili paling tidak dua sisi ini. Yang pertama aspek kualitas, yang kedua adalah aspek kuantitas. Aspek kuantitas berarti berbicara tentang apakah hakikat ini sesungguhnya terdiri dari unsur yang tunggal ataukah unsur yang jamak. Berbicara alam ini misalnya, apakah sebenarnya hakikatnya alam ini berangkat dari satu unsur atau berangkat dari banyak unsur. Berbicara tentang hakikat manusia misalnya, apakah kita ini berangkat atau komponen hakikat dari diri kita ini sesungguhnya terdiri dari satu aspek saja, yaitu materi saja, ataukah roh saja, atau bagaimana. Nah, itu kalau melihatnya dari aspek kuantitas. Sementara aspek kualitas berbicara tentang aspek apa yang terkandung dalam objek yang menjadi kajian kita tersebut. Misalnya, apakah ketika melihat daun misalnya, atau melihat bunga yang sekarang ini berada di belakang saya, sakura ini, melihat hakikat bunga sakura, itu berarti melihat apakah dia ada atau tidak, bisa dibuktikan dengan cara apa? Bagaimana warnanya? Apakah memang benar-benar warna bunga sakura itu mencerminkan hakikat bunga sakura yang sesungguhnya, atau jangan-jangan ini sebenarnya adalah penampakan saja yang sesungguhnya adalah misalnya bunga pohon jambu air yang kemudian kita terhalusinasi seakan-akan menjadi bunga sakura. Mungkin karena mimpi kita terlalu jauh, kepingin bisa exploring di negara-negara yang banyak akan bunga sakuranya. Nah, makanya berbicara realitas dari sisi kualitas berarti berbicara aspek ini. Bagaimana warnanya, bagaimana aromanya, termasuk juga bagaimana volume mungkin atau size-nya, seberapa besar, seberapa kecilnya. Nah, itu berarti melihat realitas dari aspek yang kedua, aspek kualitas. Begitu pula dengan ketika melihat hakikat manusia dari aspek ini, berarti keberadaan manusia bisa dilihat dari seberapa tinggi pengetahuannya, seberapa banyak kebermanfaatannya kepada manusia yang lain, dan itu bisa dilihat mewakili dari keberadaannya, mewakili daripada aspek kualitas. Itu yang secara umum. Sekarang kita ingin berbicara agak sistematis dengan pendekatan filsafat. Mungkin teman-teman masih ingat penjelasan saya tentang filsafat manusia dulu, tentang aliran-aliran dalam filsafat manusia.
Maka saya ingin kembali pada pokok persoalannya tentang bagaimana melihat hakikat manusia itu dari sudut pandang ini. Melihat realitas atau melihat sesuatu objek dalam perspektif ontologis berarti melihat hakikat segala sesuatu, dan faktanya ternyata di dalam memahami hakikat, memahami realitas itu berbeda-beda, sangat tergantung pada cara, sudut pandang, bahkan perspektif yang kita gunakan. Oke, sekarang saya ingin melihat salah satu sudut pandang filsafat di dalam melihat realitas. Yang pertama adalah sudut pandang monoisme. Sudut pandang monoisme melihat bahwa hakikat asal muasal dari hakikat segala sesuatu itu adalah satu. Termasuk alam semesta ini asal muasalnya adalah satu. Makanya kemudian salah satu filosof awal yang bernama Thales, dia menyimpulkan bahwa ketika melihat fenomena alam semesta ini yang di mana-mana dia menjumpai air, di mana-mana tanpa air, tanpa ada kehidupan dan seterusnya, sampai kemudian dia berkesimpulan bahwa alam semesta ini muasalnya adalah air. Itu adalah salah satu contohnya. Jadi monoisme melihat bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah satu, tidak lebih dari itu. Di dalam monoisme ini ada misalnya aliran idealisme yang melihat bahwa hakikat segala sesuatu itu berangkat dari idenya, berangkat dari rohnya, berangkat dari spiritualitasnya. Materinya itu representasi saja, itu bukan hakikatnya. Ini yang dulu pernah saya bahas. Idealisme melihat bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah idenya, gagasannya. Melihat manusia misalnya, itu hakikatnya adanya bukan ada pada fisiknya, tetapi bagaimana jiwanya, bagaimana rohnya, bagaimana spiritualitasnya itu idealisme. Begitu pula dengan materialisme, karena sudut pandang monoisme pada prinsipnya adalah hakikat segala sesuatu itu satu, maka materialisme yang termasuk di dalam kategori ini melihat hakikat segala sesuatu itu adalah yang nyata, yang konkret, yang bisa terjangkau oleh indera kita. Ketika melihat manusia, maka hakikatnya yang nyata adalah ya yang fisik ini, yang berbeda pendapat atau bertolak belakang dengan sudut pandangnya idealisme. Aliran yang kedua adalah aliran yang melihat bahwa segala sesuatu itu terdiri dari dua unsur. Ini yang kemudian termasuk di dalamnya ada aliran dualisme, di mana dia melihat hakikat segala sesuatu itu berangkat atau bermuasal dari dua komponen utama, dua unsur utama. Dualisme melihat bahwa segala sesuatu itu selalu terdiri dari aspek materi dan juga aspek ide, aspek fisik dan juga aspek jiwa atau roh. Nah, dulu pernah saya sampaikan bahwa manusia misalnya melihat hakikat manusia itu berarti melihat dua aspek ini, aspek badaniyah, lahiriah kita, dan juga aspek rohaniyah kita, aspek jiwa kita dan juga aspek tubuh kita. Dipisah salah satu menurut aliran ini berarti kita tidak ada. Oke. Yang ketiga masih bagian dari aliran di dalam melihat hakikat segala sesuatu itu adalah yang disebut dengan pluralisme, yang melihat bahwa hakikat segala sesuatu itu tidak cukup hanya terdiri dari satu unsur atau dua unsur saja, tetapi kompleks penciptaan alam semesta ini, atau alam semesta ini sebenarnya terdiri dari banyak unsur. Ada unsur airnya, ada unsur tanahnya, ada unsur apinya dan seterusnya, dan itu menjadi bagian yang saling terintegrasi untuk bisa mewujudkan satu hakikat yang bernama alam semesta. Begitu pula ketika melihat manusia, ketika melihat objek-objek yang lain, kita mesti meyakini dalam sudut pandang pluralisme ini bahwa hakikat segala sesuatu itu terdiri dari banyak unsur tersebut. Oke, itu beberapa bagian dari cara pandang ketika melihat hakikat akan segala sesuatu. Oke, itu tadi mengantarkan kita semua untuk memahami apa itu ontologi secara umum dalam perspektif filsafat maupun dalam perspektif teoritis yang sifatnya universal. Nah, sekarang
kita ingin masuk tentang bagaimana ontologi ilmu atau ontologi ilmu pengetahuan. Oke, sekarang lalu apa itu hakikat atau ontologi ilmu pengetahuan? Ontologi ilmu pengetahuan berarti kajian filsafat yang membahas tentang keberadaan ilmu pengetahuan itu sendiri, yang menyangkut apa ilmu pengetahuan itu dan bagaimana, artinya bagaimana proses menggali mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi ini yang kemudian menjadi fokus kajian daripada ontologi. Makanya kemudian beberapa ilmuwan membuat mensistematisir beberapa aspek ontologi ilmu pengetahuan itu. Di antaranya adalah bahwa ontologi ilmu pengetahuan itu harus memenuhi aspek yang dinamakan dengan metodis. Yang artinya bahwa ontologi melihat ilmu itu pada aspek bagaimana metode membangun ilmu pengetahuannya itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah hakikat ontologi ilmu pengetahuan bisa dilihat dari bagaimana sistematika ilmu pengetahuan itu dibangun. Apakah yang tadi di awal disebut dengan metodis, bahwa prosesnya dianggap atau bahkan dalam tanda petik diklaim ilmiah, itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan proses alur logikanya secara sistematis. Nah, alur logika secara sistematis ini nanti kajiannya bagaimana, itu nanti masuk pada tahapan landasan yang kedua, yaitu epistemologi. Nanti kita uraikan lebih detail di sana. Dan pertemuan sebelumnya juga sudah saya antarkan hal ini. Mudah-mudahan nanti kita berkesempatan menjelaskan lebih detail lagi. Tetapi ini menjadi fokus yang harus dikaji ketika kita ingin melihat ontologi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, harus dipastikan juga bahwa yang diklaim sebagai ilmu pengetahuan itu teruji secara koherensi. Artinya proses metode yang dibangun itu benar-benar saling mendukung, saling keterkaitan, dan bisa membuktikan secara ilmiah bahwa ilmu pengetahuan itu adalah proses yang dibangun secara sistematis. Aspek ontologi ilmu pengetahuan berikutnya adalah harus dipastikan bahwa ilmu yang diperoleh itu merupakan hasil kajian yang memang rasional, hasil kajian yang memang bisa diterima secara logika manusia. Oke, aspek berikutnya adalah harus bersifat komprehensif. Jadi untuk mengatakan bahwa itu nyata atau tidak, bahwa itu adalah realitas atau tidak, melihatnya harus multidimensi, multi aspek yang dilihat. Ibarat ketika kita melihat rumah, maka tidak cukup hanya melihat dari sisi depan saja, kita perlu melihat dari sisi belakang, samping kanan kiri, atas dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan komprehensif, melihat dari semua sisi. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ontologi itu mengandalkan cara berpikir yang bersifat radikal. Ini aspek berikutnya. Artinya melihat segala sesuatu itu secara mendasar dari akarnya. Cara melihat dari akarnya berarti ya selalu melihat keterkaitan segala sesuatunya itu untuk dilihat lebih jauh, lebih dalam semua aspeknya. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa melihat sesuatu itu sebagai realitas dalam sudut pandang ilmu pengetahuan berarti harus bersifat universal. Universal artinya apa? Berlaku bersifat umum. Contoh, benarkah 1 + 1 sama dengan 2? Untuk menguji apakah 2 ini adalah hasil daripada 1 + 1, apakah 2 ini adalah realitasnya, hakikatnya merupakan hasil dari 1 + 1, maka harus dipastikan ketika orang-orang Sidoarjo mengatakan itu iya, masyarakat di kota lain, di tempat lain, bahkan di negara lain menyatakan hal yang sama. Contoh lain misalnya menyangkut warna. Ketika seseorang di suatu tempat menyebut bahwa ini adalah warna biru, maka harus dipastikan supaya ini benar-benar nyata secara hakiki, ini berlaku bersifat umum. Di tempat lain, orang lain, tingkat pendidikannya SD, SMP, sampai perguruan tinggi, bahkan dokter profesor pun sama menyebutkan bahwa itu adalah hakikatnya biru.
Nah, kalau sudah terbukti begitu, ini namanya secara hakiki, secara kenyataan memang benar adanya. Inilah cara melihatnya, inilah cara pandang melihat segala sesuatu dalam sudut pandang ontologis. Oke, terakhir saya ingin sampaikan bahwa ilmu pengetahuan yang merupakan objek kajian daripada filsafat ilmu ini bekerja dalam batas wilayah jangkauan manusia. Hal-hal yang misalnya menyangkut kehidupan akhirat itu tidak masuk wilayah ini. Silakan saja ditanyakan dalam sudut pandang agama, bisa tanyakan dalam sudut pandang kitab suci Al-Quran maupun para agamawan yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ontologi ilmu pengetahuan. Di lain kesempatan saya akan menambahkan tentang epistemologi secara lebih detail dan kemudian juga bagaimana aksiologi itu dalam prakteknya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu kembali di lain waktu, insya Allah di tempat yang berbeda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.